membaca dan semoga saudara-saudara dapat memahami apa yang kita bacakan dari Kejadian pasal 4. Pada minggu yang lalu kita berbicara dari Kejadian pasal 3 mengenai asal mula dosa. Jadi pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, dan sejak saat itulah ras kita itu menanggung beban kesalahan dari nenek moyang kita. Jadi perempuan menanggung beban kutukan yang diberikan mulai dari Hawa, dan laki-laki juga menanggung kutukan yang diberikan mulai dari Adam. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar ketetapan Allah, mungkin pada saat itu mereka merasakan kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi semuanya berubah ketika kedua orang tua ini berhadapan dengan realita bagaimana dosa yang merusak manusia itu membuahkan hasil. Membuahkan hasil pertama ketika Adam dan Hawa berdiri di sisi kubur atau makam dari Habel. Jadi tidak disangka manusia yang sudah rusak oleh karena dosa masuk ke dalam dunia, sifat kedagingan manusia itu perlahan-lahan mulai dialami oleh nenek moyang kita, terutama Adam dan Hawa. Jadi tentunya sebagai seorang tua kita tidak mengharapkan ada di antara anak-anak kita yang saling membunuh. Kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Tetapi realitanya di sini adalah Adam dan Hawa harus menerima bahwa Kain telah membunuh Habel. Jadi Kain telah membunuh Habel itu akibat dari dosa yang telah mencemarkan manusia. Jadi turun-temurun manusia yang sudah tercemar dengan dosa itu sudah menunjukkan sifat kedagingan. Dan bayangkan bahwa ini Adam dan Hawa sebagai orang tua pada saat itu pasti merasa kehilangan dan sangat terpukul dengan kejadian yang terjadi pada saat itu, karena tidak disangka-sangka bahwa kakak beradik yang dilahirkan oleh mereka dengan senang, dengan gembira, itu harus berujung salah satunya mati oleh karena pertengkaran yang terjadi antara Kain dan Habel. Dan itu adalah kesalahan dari Kain sendiri. Kain disebutkan sebagai anak laki-laki tertua. Kita merujuk kepada fakta bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh Hawa yang tertua itu dapat dipastikan adalah Kain. Kita bisa melihat ketika kita membaca ayat yang pertama, manusia itu menghampiri Hawa, istrinya, dan mengandunglah lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini betapa bahagianya ini Hawa ini ketika dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, selanjutnya Hawa itu melahirkan lagi anak laki-laki, adiknya yaitu Habel, dan Habel itu menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Lalu apa yang terjadi? Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Mengapa? Mengapa Kain membunuh Habel? Ya? Persembahan Habel lebih berkenan daripada persembahan Apa persembahan yang diberikan oleh Kain? Tanaman. Ya, hasil tani. Apa yang diberikan oleh Habel? Ternak. Ya, domba dan kambing domba, katakanlah seperti itu ya, atau binatang. Tuhan menerima persembahan yang mana? Habel. Habel. Yang diterima oleh Tuhan adalah ini,
Sedangkan yang tidak diterima oleh Tuhan adalah persembahan Kain, dan itulah yang membuat Kain itu murka. Ada enggak di sini yang setiap 1 tahun 1 kali DP gaji itu diberikan kepada Tuhan, 1 bulan gaji diberikan kepada Tuhan? Ada enggak di sini? Pernah terpikir enggak bagi kita? 1 tahun 1 kali terang gaji itu 1 bulan terang kasih ke Tuhan. Terpikir enggak selama ini? Pernah melakukan itu? Bukan perburuan. Enggak, bukan. Memang kita pernah enggak orang berpikir bahwa ini gaji 1 bulan kita akan berikan kepada Tuhan? Pernah enggak orang terpikir atau berinisiatif seperti itu? Belum. Ya? Belum pernah ada toh? Iya. Nah, manusia itu seperti itu. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak memiliki inisiatif apapun terhadap Tuhan jikalau Tuhan tidak menyatakan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya seperti itu. Karena tidak ada perintah, maka kita tidak memiliki inisiatif untuk melakukan itu, untuk mempersembahkan gaji kita 1 bulan dalam 1 tahun kepada Tuhan. Karena memang tidak ada perintah. Itulah sebabnya tidak ada inisiatif. Jadi dalam hal ini bukan inisiatif dari Kain, bukan juga inisiatif dari Habel untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani pasal 11? Karena kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 4. Ibrani pasal 11 ayat 4. Ada yang bisa bacakan? Karena ya. Karena dengan Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iya, alasannya karena apa? Iman. Karena iman, Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Jadi dalam hal ini manusia tidak punya inisiatif bahwa kita ingin mempersembahkan itu. Kalau hanya inisiatif manusia, maka di sini tidak ada yang bisa disalahkan. Tetapi di sini kita berbicara mengenai iman. Berarti ada sesuatu yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam, dan itu diteruskan kepada anak-anaknya, Kain dan Habel. Jadi dalam hal ini pastilah ketika penulis Ibrani mengatakan karena iman Habel mempersembahkan yang berkenan kepada Allah, berarti dalam hal ini Habel itu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui Adam dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dalam hal ini Kain mungkin berpikir seperti manusia ini. Kain itu disebut sebagai seorang pengubah pertama. Itu disebut dengan seorang pengubah pertama dengan berpendiri kepada pendapat pribadi. Dia bisa saja berpikir bahwa kalau Habel membakar persembahan daging, asapnya itu naik kepada Tuhan, maka kita juga bisa. Bahkan asap yang dihasilkan mungkin dari hasil tani, ketika dia membakar jerami, ketika dia membakar gandum dan lain sebagainya, mungkin lebih banyak asapnya daripada kambing domba. Asap yang dihasilkan oleh ini. Mungkin saja Kain berpendapat bahwa kalau dia berpendapat dari segi taksiran, kalau misalkan Habel mempersembahkan kambing domba seharga 1 juta, maka dia bisa mempersembahkan hasil tani seharga 2 juta. Tetapi dalam hal ini, cara manusia untuk memikirkan apa yang Tuhan perintahkan secara gampang, secara jelas, itu akan membuat manusia itu salah di hadapan Tuhan. Buktinya adalah ketika Kain mempersembahkan sesuatu dan ditolak, pasti ada sesuatu dasar yang kuat mengapa Tuhan menolak persembahan itu. Alasannya adalah karena Kain tidak mempersembahkan persembahan berdasarkan iman. Itu yang menjadi masalah. Jadi kenapa persembahan Kain itu ditolak? Bukan karena persembahannya itu kurang berkenan,
bukan persembahannya itu kurang mahal, tetapi persembahan yang dipersembahkan Kain bukan persembahan yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh Tuhan melalui perintah Tuhan pada saat itu. Itulah sebabnya persembahan Kain ini ditolak oleh Tuhan. Jadi pada zaman sebelum Musa, kalau kita membagi Alkitab itu ada zaman patriark, bapak-bapak, patriark, ini keimamatan ayah, kemudian zaman Musa atau hukum Taurat, dan zaman Kristus atau hukum zaman kekristenan. Jadi kalau kita membagi waktu dunia berdasarkan hukum yang berlaku, maka dapatlah kita melihat bahwa pada masa itu Allah berbicara melalui kepala-kepala keluarga. Jadi belum di sini hukum yang diberikan kepada manusia secara khusus atau lebih tepatnya kepada bangsa Israel itu baru dimulai sejak di Gunung Sinai. Jadi sebelum itu Allah berbicara melalui kepala-kepala keluarga. Dan itu berlaku bagi orang-orang yang hidup sebelum zaman Musa atau yang hidup bersama-sama pada zaman Musa tetapi bukan bangsa Israel. Mereka masih hidup di bawah hukum itu. Jadi hati nurani itu yang menjadi hukum, dan ada perintah-perintah khusus yang diberikan tentunya dari turun-temurun secara verbal kepada orang-orang tua pada saat itu. Nah, Kain itu melanggar ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga apa yang dia lakukan? Kita lihat bagaimana dosa itu, dosa yang sudah masuk ke dalam dunia itu merusak generasi manusia. Dan kita melihat bahwa akar dari air bah yang didatangkan oleh Tuhan itu dapat dirujuk mulai dari kejadian ini. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia generasi dari generasi itu bertambah, melakukan kejahatan demi kejahatan, sehingga puncaknya nanti kalau di dalam kitab Kejadian bahwa tidak ada lagi manusia, atau secara garis besar manusia itu hidup dalam keinginannya sendiri, memberontak di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum manusia pada saat itu dengan air bah. Kemudian yang dilakukan oleh Kain adalah ketika mereka berdua sedang ada di padang, dia memukul dan membunuh adiknya. Apa yang Tuhan katakan kepada Kain? Apa yang kau perbuat pada adik? Kain, Tuhan berfirman kepada Kain, di manakah adikmu itu? Apa yang telah kau perbuat? Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Adam. Adam, di manakah engkau? Di sini Tuhan sebenarnya tidak meminta jawaban, karena Tuhan itu sudah tahu apa yang dilakukan oleh Kain dan di mana Adam. Tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana respon manusia ketika mereka sudah melakukan dosa. Respon manusia ketika mereka sudah melakukan dosa adalah, yang pertama, Adam menunjukkan bahwa dia tidak mau disalahkan. Dia sudah melakukan kesalahan. Dosa adalah pelanggaran kita terhadap perintah Tuhan. Tetapi dia ingin juga mengambing hitamkan orang lain. Perempuan ini, biasanya orang seperti itu, bahwa kita kok begini karena dia. Tetap saja, kalau kita sudah melanggar aturan-aturan, kita bersalah meskipun dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian Kain menunjukkan bahwa seakan-akan dia tidak tahu di mana adiknya. Apa yang dikatakan oleh Kain? Bukan penjaga adik. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Dia bilang apa? Aku tidak tahu. Dia Apakah bilang, aku penjaga adik? aku tidak tahu siapa yang sedang Kain ini bercakap-cakap. Kain sedang bercakap-cakap dengan siapa? Kain sedang bercakap-cakap. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Kemudian dia menjawab kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan.
Bayangkan dia menjawab kepada Tuhan. Kita lihat ya karakteristik dari Kain ini. Selain daripada dia mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, seakan-akan dia itu dapat membodohi Allah. Dia katakan apa? Kita tidak tahu. Aku tidak tahu, dia bilang kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi, tapi dia katakan, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dia mengatakan seperti itu. Lalu apa firman Tuhan kepadanya? Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari jauh. Maka segala sesuatu yang akan diusahakan oleh Kain itu semua terkutuk. Terkutuk itu tanah, kalau dia bertanam, dia menghasilkan tetapi tidak hasil yang baik. Dia menghasilkan mungkin kalau ubi-ubi yang tidak baik, kalau milo-milo yang tidak baik. Kualitas itu terkutuk. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kain adalah terkutuk. Dan bahkan dia itu akan menjadi perantauan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi orang-orang pada saat itu tidak akan senang dengan Kain. Tapi Kain bilang apa? Dia juga takut jika dia akan dibunuh. Dia juga takut apabila dia akan dibunuh. Maka Tuhan memberikan sebuah tanda kepadanya. Ya kan? Tuhan memberikan sebuah tanda kepadanya, sehingga Tuhan mengatakan bahwa dia itu tidak akan dibunuh. Tuhan juga meskipun sudah menghukum ini Kain, tapi memang dari kitab Kejadian pasal 3 ketika manusia itu sudah melakukan dosa, Tuhan juga mempersembahkan korban untuk pendamaian bagi kedua manusia ini dan membuatkan pakaian bagi mereka. Jadi kasih sayang Tuhan itu sangat besar. Tuhan sudah menghukum Kain ini dengan sebuah kutukan dimanapun dia akan berada, tapi Tuhan memberikan sebuah perlindungan sehingga dia tidak akan dibunuh oleh siapapun. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapa yang ingin membunuh Kain pada saat itu? Siapa yang ingin membunuh Kain pada saat itu? Orang lain. Ada orang. Manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Yang kita tahu bahwa anak laki-laki pertama dari Adam dan Hawa adalah siapa? Kain. Adik Kain adalah Abel. Kalau Abel dibunuh, sisanya adalah Kain. Tapi kenapa Tuhan mengatakan pada saat itu bahwa kenapa Kain sangat takut bahwa dia akan dibunuh oleh orang lain? Dan kenapa Tuhan juga memberikan sebuah tanda bahwa orang ini tidak akan dibunuh oleh orang lain pada saat itu? Jadi mengapa? Karena dia ada perbuatan membunuh, jadi dia takut sendiri. Karena keturunan. Ya? Karena berlari kepada saya keturunan. Iya, dia menggunakan Henok kan. Karena dosa yang dilakukannya sehingga dia merasa takut. Kita baca yang lain dulu. Adam dan Hawa melakukan dosa dan mereka berdua takut bertemu dengan Allah karena dosa yang telah diperbuat. Ada lagi yang lain? Kalau pikir kan kurang dia sendiri, siapa mau bunuh pada dia? Sama. Ada lagi yang lain? Ya? Supaya dengan darah itu sudah mati sudah. Ya. Kita baca kitab Kejadian pasal 5 ayat 3. Kejadian pasal 5 ayat 3. Akan hidup 130 tahun, yang mencanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya. Jadi kapan Set itu dilahirkan bagi Adam? 130 tahun. Ya, ketika Adam itu berumur 130 tahun, Set itu lahir. Betul nggak? Set itu lahir. Jadi kejadian yang terjadi antara Kain dan Abel itu terjadi di bawah tahun 130 sejak dunia diciptakan. Itu yang harus kita
hitung bahwa di bawah ini entah di mana kejadian Kain membunuh Habel itu pastilah di bawah 130 tahun ini. Karena nampaknya yang dilaporkan oleh Alkitab adalah Set secara fakta itu dilahirkan pada usia Adam saat itu 130 tahun. Kejadian pasal 5 ayat 4. Kejadian 5 ayat 4 bisa dibacakan. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi di sini Adam juga memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan anak perempuan memang jarang disebutkan di dalam Alkitab. Kalaupun disebutkan berarti ada peranan khusus, tapi kebanyakan itu tidak disebutkan di dalam Alkitab. Jadi faktanya Adam dan Hawa itu memiliki anak laki-laki dan perempuan. Ibu menikah berapa anak? Sekarang usia berapa? Berapa? 72. Anak terakhir lahir umur berapa? Lydia kan? Umur? Sekarang di DP umur. Nah, anak terakhir Waktu kita umur 30. umur 30. Jadi dari pernikahan ibu 30 tahun itu ada 4 anak. Iya. 4 anak seberapa cucu? 8 cucu. Jadi terbayangkan bahwa kehidupan ini Adam dan Hawa selama 129 tahun. 129 tahun. Kita tidak tahu di mana Kain itu dilahirkan pada tahun kapan. Tidak disebutkan, tetapi hanya disebutkan bahwa Hawa itu melahirkan Kain. Tapi pastilah di bawah tahun sebelum Set lahir. Itu kan? Kita dapat pahami. Yang pertama adalah seperti itu. Yang kedua, tidak disebutkan juga kapan ini Kain dan Habel ini terjadi pembunuhan. Betul enggak? Tidak disebutkan, tetapi faktanya pasti di belakang tahun 130 itu. Kita perhatikan bagaimana Musa menulis kitab ini. Ayat Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, setelah Kain dan Habel dilahirkan, ayat 2 itu sudah lompat bahwa Kain dan Habel itu sudah dewasa, di mana Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, itu juga tidak disebutkan, tetapi ada waktu yang lama. Jadi ketika mereka sudah disebutkan, sudah dilahirkan entah kapan, ayat 1, ayat 2, pastinya mereka sudah dewasa, karena sudah menjadi penggembala. Artinya sudah remaja, sudah bisa menggembalakan, sudah bisa bertani, sudah bukan anak-anak lagi. Ya kan, sudah dewasa. Itu di dalam ayat 2. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya. Jadi setelah mereka sudah dewasa dan setelah beberapa waktu lamanya terjadilah masalah ini. Dan di sini tidak dapat menutup kemungkinan Adam itu sudah melahirkan anak perempuan setelah Kain dan Habel. Ada anak laki-laki setelah Kain dan Habel. Setelah Kain dan Habel, karena mereka hidup sudah 129 tahun. Ada waktu 129 tahun yang bisa kita bagi di sini. Jadi pastilah mereka sudah melahirkan anak perempuan, anak laki-laki. Itulah sebabnya nanti ketika kita membaca ketika Kain mengembara, dia akan bertemu dengan istrinya. Siapa istrinya? Tidak ada manusia lain selain daripada keturunan Adam dan Hawa. Jadi ketika kita melakukan bedah Alkitab, kita dapat melihat bahwa dalam waktu-waktu yang disebutkan, meskipun tidak disebutkan siapa nama anaknya, tetapi ingat Kejadian 5 ayat 4 bahwa Adam dan Hawa itu punya anak laki-laki dan anak perempuan selain daripada Kain, Habel dan Set. Jadi tidak menutup kemungkinan, dan pastilah di sini ada anak-anak yang sudah dilahirkan. 129 tahun, ibu itu yang terakhir saja 30 tahun itu sudah melahirkan 4 anak, 8 cucu. Ini berapa orang?
4 tambah 8 12. Bagaimana jikalau itu 30? Kalau ke 120 itu 3 kali 4. Jadi kalau ini 12 itu dikalikan 4, katakanlah seperti itu. Jadi ada berapa di sini? Ada 60. Jadi kalau di antara 120 ini kemudian pastikan ada yang juga sudah punya anak, punya cucu. Maka diasumsikan bahwa manusia pada saat itu memang sudah banyak. Itu dari keturunan Adam dan Hawa. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar bahwa Kain, Habel saudara mereka itu dibunuh tanpa sebuah kesalahan, maka ada rasa dendam dan rasa marah pada saat itu. Itulah sebabnya mengapa dia takut. Ini Kain ini takut. Jadi itu alasan mengapa dia takut. Kedua, itu alasan mengapa dia bertemu dengan istrinya. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Jadi itulah sebabnya di sini Kain sudah bertemu dengan istrinya, ya kan? Sampai sini ya bisa paham bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di bawah 130 tahun, 129 tahun ini sudah ada anak laki-laki dan anak perempuan lain yang tidak perlu disebutkan karena yang hanya disebutkan yang penting-penting di sini. Tetapi fakta itu ada bahwa Adam itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Itu faktanya, tapi tidak disebutkan siapa. Salah satunya adalah istri dari Kain itu sendiri. Nah, pertanyaan yang lain adalah di dalam hukum Musa pernikahan sedarah itu dilarang. Incest itu dilarang. Iya, incest itu dilarang. Itu faktanya dalam Alkitab. Kalau kan orang luar biasanya mereka berbicara tentang Alkitab. Jadi secara keseluruhan itu selalu diklaim satu bertentangan dengan yang lain. Tapi kalau kita, karena kita dapat melihat bahwa ada pembagian di dalam hukum-hukum itu, maka saya secara spesifik menyebutkan bahwa di bawah hukum Taurat incest itu dilarang. Karena kenapa? Mungkin ada saudara-saudara yang bisa menjelaskan dari segi ilmu pengetahuan kenapa incest itu tidak bisa terjadi. Apa sih? Kenapa incest tidak bisa terjadi? Biasanya apa yang terjadi dari para ahli? Kenapa incest itu? Pernikahan ya? Deformity. Latar belakang medis, genetik. Dan akan menghasilkan anak yang cacat. Bisa jadi cacat, bisa jadi dia lumpuh, dia idiot. Kira-kira seperti itu. Jadi ada gen-gen yang sama, yang lemah, kemudian dia bertemu akan menghasilkan keturunan yang cacat. Jadi mengapa incest itu dilarang? Tetapi yang perlu saudara-saudara ketahui adalah yang pertama. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden adalah sempurna. Jadi Adam dan Hawa itu sempurna di dalam gennya yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan kata sempurna semua yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tabiat manusia di dalam dosa yang membuat manusia itu kemudian rusak diri sendiri. Jadi bayangkan kalau ada generasi pada saat itu mungkin nyandak tidur. Karena dorang ini tuan tanah. Bayangkan ini satu isi dunia dorang punya. Dorang yang kuasai. Jadi kalau cuma mau beranak cucu, mau berbagi di dunia ini, dorang tidak akan takut karena dorang masih bisa bertani pada saat itu. Jadi dunia masih sangat subur pada saat itu, masih sangat mensupport kehidupan manusia pada saat itu. Dan mereka bisa membagi tanah dengan luas pada saat itu, bisa berternak dan istilahnya sekarang saja orang berburu binatang di tempat-tempat tertentu masih ada tuh di hutan. Apalagi dunia pada saat itu, DP tumbuhan, DP binatang-binatang, ikan di laut dan lain sebagainya, burung di udara masih sangat mensupport kehidupan manusia. Jadi manusia beranak cucu sangat banyak pada saat itu. Dan gen yang diciptakan manusia oleh Allah kepada manusia pertama itu pastilah adalah yang terbaik. Jadi kenapa kemudian manusia itu rusak? Mungkin ada yang tidak disiplin hidup dalam dunia ini, akhirnya ada yang kan mati muda karena dia jarang-jarang tidur dan lain sebagainya, dan akhirnya dia juga DP gen itu diteruskan kepada anaknya, itu juga mewarisi gen yang lemah. Kemudian yang kedua adalah perintah Tuhan kepada manusia pada saat itu adalah untuk beranak cucu.
tidak ada pilihan yang lain bahwa Adam dan Hawa melahirkan anak-anak, dan anak-anak itu akan kawin mawin pada saat itu. Dengan cara seperti itulah, karena tidak ada orang di dalam dunia ini. Dengan cara seperti itulah, dengan kondisi gen yang sangat sempurna manusia pada saat itu membolehkan manusia itu melakukan incest untuk berkembang biakan di dalam dunia ini. Tetapi oleh karena lebih hari, lebih lama manusia itu sudah banyak sekali melakukan dosa, akhirnya memang terpilih ini serusak. Dan mulai dari itu hukum Taurat tidak membolehkan adanya incest. Karena pada saat itu pasti gen manusia itu sudah tidak bisa mensupport dan tidak layak lagi untuk manusia melakukan pernikahan sedarah pada saat itu. Itulah sebabnya mengapa di bagian lain perjanjian lama incest itu kemudian sudah dilarang. Jadi di sini Kain kemudian yang sudah terusir dari tanah di mana mereka tinggal itu memilih sebuah daerah yang disebut dengan Nod di sebelah timur Eden. Dia kemudian menikah, mendekati istrinya dan melahirkan seorang anak Henok. Tetapi kita lihat di sini, kalau kita lihat garis keturunan dari Adam yang dihitung itu siapa? Di bawah Adam. Set. Jadi tidak dihitung Kain, tidak dihitung Habel. Garis keturunan sampai kepada Kristus itu melalui keturunan Set. Jadi kalau dalam kitab Lukas, Set, kemudian antara itu Adam, baru Allah. Jadi Adam, kemudian di bawah sini Set. Itu garis keturunan yang ditulis, yang diperhitungkan. Tidak kepada Kain, Habel sudah meninggal, dan tidak kepada anak-anak dari Adam dan Hawa yang dilahirkan, yang tidak disebutkan di dalam kitab. Jadi sampai sejauh ini kita paham dari mana Kain mendapatkan istrinya. Ketika kita menghitung adanya ruang yang cukup untuk bagi Adam dan Hawa memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi tidak perlu kita tidak mempermasalahkan ini sebagai sebuah dongeng. Kira seperti itu. Tapi memang Alkitab hanya meringkas apa yang perlu kita ketahui. Tapi kalau kita membedahnya, kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh orang-orang kepada kita. Kita juga melihat asal muasal dari banyak hal yang dilaporkan di dalam kitab Kejadian pasal 4. Salah satunya adalah orang pertama kali yang melakukan pernikahan dua orang, yaitu siapa? Lamek. Lamek itu melakukan poligami itu menikah banyak. Bisa perempuan menikah dengan laki-laki, atau bisa laki-laki menikah dengan ini. Lebih dari satu. Iya. Jadi ada istilah poliandri, ada poligini. Ini banyak menikah dengan banyak laki-laki, ini menikah dengan banyak wanita. Jadi dia melakukan poligami, pernikahan yang banyak. Pertama kali yang dilakukan oleh Lamek. Lamek ini juga sudah menjadi seorang pembunuh. Dia mengatakan kepada istrinya adalah, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Jadi bayangkan, dia sekawin dua pada saat itu, asal muasal orang beristri dua. Dia juga merupakan seorang pembunuh karena ada laki-laki yang melukai aku dan membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi dia sudah melakukan pembunuhan juga yang nyelak. Jadi kembali lagi yang saya lupakan tadi bahwa pernikahan incest itu memang terjadi di bawah hukum Musa. Itu sama seperti Abraham dengan Sarai. Abraham dengan Sarai itu saudara. Kemanakan Saudara. Mereka itu saudara separuh, kira-kira seperti itu. Itu saudara. Jadi sama juga seperti Abraham mertua Musa itu Yitro. Itu juga menikah dengan saudaranya. Jadi memang ya. Lutu dengan kedua anak. Iya, kedua anaknya yang menghampiri ayah. Gitu. Jadi kedua anaknya yang menghampiri ayah. Jadi pernikahan
sedarah itu terjadi sebelum hukum Taurat itu, dan itu memang gen manusia masih mensupport. Ketika Tuhan melihat bahwa tidak lagi mensupport untuk melakukan pernikahan itu, maka hal itu dilarang. Jadi di sini Lamek menjadi sebuah contoh bagaimana orang melakukan pernikahan banyak, dan ini bukan berarti dibenarkan oleh Tuhan. Ini hanya merupakan laporan saja bahwa kitab Kejadian itu adalah kitab mengenai permulaan segala sesuatu, tentang dosa, tentang siapa pemain musik pertama, siapa tukang kecapi dan suling pertama, siapa yang menikah paling pertama melakukan dosa, paling pertama melakukan pembunuhan, kira-kira seperti itu. Ini adalah laporan-laporan mengenai hal-hal yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Yang terakhir, bahwa kitab Kejadian ditutup dengan pada zaman Enos itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi nama Tuhan itu nama Tuhan itu mulai dipanggil pada zaman itu. Orang mulai kemudian merasa diri bahwa memang ada sesuatu yang adikodrati yang selama ini berfirman melalui kepala keluarga yang harus dihormati, dan mereka mulai memanggil nama itu pada zaman Enos. Jadi bukan nanti pada zaman Musa. Jadi ketika Musa ada di semak belukar dan Musa bertanya bahwa jika lu ditanya siapakah namamu, maka jawab Tuhan, aku adalah aku yang aku akan ada. Itu Esyer, mungkin seperti itu, saya lupa bahasa Ibrani. Jadi nama Tuhan itu sudah mulai dipanggil jauh sebelum Musa. Jadi seperti itu. Bagaimana mereka memanggil tentu diajarkan oleh Allah. Dalam bahasa apa? Tentunya bahasa yang mereka gunakan pada saat itu. Oke, jadi sejauh ini dari apa yang kita lihat dalam Kejadian pasal yang keempat, adakah saudara-saudara ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Saya mempersilakan. Pertanyaan ini, Kejadian 5 ayat 3 dan 4 ada dua fakta itu. Kejadian apa ini? Nah, tadi sempat pergi di Kejadian 5. Iya, sempat pergi. Di ayat 3 itu kan Adam 130 tahun dia memperanakan seorang Set. Baru di ayat 4 Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Berapa dan Itu 130 tahun, lalu 800 tahun setelah memperanakan Set. ya apa jauh sekali ya? Jadi 130 tambah 800. 930 itu 930 itu umur. Jadi setelah dia memperanakan Set pada umur 130, Adam masih hidup 800 tahun lagi. Maka di situ dikatakan bahwa jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi begitu. Jadi dia memperoleh Set itu pada usianya 130 tahun. Setelah itu dia masih hidup 800 tahun lagi. Jadi berapa banyak anak Adam? Sekali 800 tahun. Ya kan 800 tahun dia 930 tahun dia hidup di dalam bumi ini. 30 tahun saja Mungkin banyak sekali hidup, so ada 12 orang. Ayat 4 ini setelah dia memperanakan Set, dia masih hidup sampai 800 tahun. Iya. Jadi kasih waktu tambah. Tambah dia 130. Jadi banyak sekali keturunan. Nanti dia panggil cucu lagi. Iya. Cucu dia lagi. Sampai dia Cuci. lewat lagi, banyak generasi dia lewat. Jadi banyak sekali generasi yang dia Kalau lewat. itu Lamek dia bilang kalau Kain dimulai berapa kali dia 7 berarti apa dia maksud? Itu kan cuma dia ketuaan sendiri. Sebab jikalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Dibalas atau dibelai? Dibalaskan. Di sini dibelai. Di mana? Di Alkitab kita. Iya, coba dengan lalu. Iya. Membalaskan Dibalas itu terjemahan baru kan? Di ayat berapa kata itu? Ayat yang ke-24. Begitu baca ya. Karena jikalau kiranya Kain dibelai 7 kali, dibelai sini. Iya, dibelai. Maka Lameh akan dibelai 70 kali 7. Balas. Dari jadi bahasa ininya. King James-nya coba bahasa Inggris. Avenge, balas, Apa? balas. Balaskan. Iya. Genesis Revenge, iya. Avenge. 4
ayat 24. Balas dan pembelai. Yang dibelai yang mana? Di Jual apa, jual apa? Oh, ada Balas. dibalas, dibelai. Salah cetak. Itu bahasa lama sih. Saya pernah di mana? Waktu Kain pergi ke tanah Nod itu di timur Eden. Eden, berarti so ada orang-orang situ juga kan? Maksudnya cuma Iya, orang, kan? Dia- iya dibalaskan sih. Balaskan. Dibalaskan. Dalam bahasa Ibrani memang dibalaskan. Dibalaskan. Mungkin kaidah bukan salah terjemahan, tapi bahasa, dan pada zaman itu mungkin artinya memang dibalaskan. Itu kan bahasa lama. Bahasa Melayu. Iya, bahasa Indonesia Melayu. Jadi seperti itu. Bahasa Ibrani di sini mempergunakan kata dibalaskan. Jadi ada pertanyaan lain. Kain dan Habel seperti yang dijelaskan pada awal adalah mereka tidak berinisiatif, bahkan tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu akan menjadi antitipe dari pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 mungkin Saudara Chris bisa bacakan dalam bahasa Indonesia, dan Saudara Hece bisa cek dalam King James. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam Wahyu 13. Wahyu dalam bahasa Indonesia, Dan semua orang yang di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan oleh anak domba yang telah disembelih. jadi kalau dalam King James itu dia menulis Sentral. ya, Wahyu 13 ayat yang ke-8. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dia menuliskan bahwa nama kita itu dituliskan dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Bahwa baru habis itu anak domba itu disembelih, telah disembelih. Tapi kalau di dalam King James, And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. jadi buku itu dan Yesus Kristus itu merupakan domba yang telah tersembelih sejak dunia dijadikan. Jadi di dalam King James dia menulis seperti itu. Kalau bahasa Indonesia yang sejak dunia dijadikan itu adalah nama kita adalah buku kehidupan. Tapi dalam King James dia lebih tepat menuliskan bahwa nama kita telah dituliskan di dalam buku kehidupan dan Yesus Kristus itu telah menjadi domba yang disembelih sejak dunia itu dijadikan. Jadi apa yang dilakukan oleh persembahan-persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel, maka dibilang tadi bahwa ini bukan inisiatif mereka, bahkan mereka tidak tahu bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu akan menjadi antitipe dari pengorbanan Kristus. Jadi darah Kristus, jadi pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru itu disempurnakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, darah Yesus Kristus itu ketika dia disalibkan itu dia menjangkau sampai kepada segala penebusan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah perjanjian lama yang dulunya mereka mempersembahkan korban-korban kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Yohanes dalam pasal 13. Tapi Karena begini, yang waktu di Firdaus juga kan sudah menunjukkan bahwa itu kulit domba itu melambangkan juga yang manusia itu. Karena sudah Tuhan itu ambil domba bersembelih dari baik kulit kok dua itu kan. Karena tadinya kan pohon ara, dari daun, betul-betul Iya. layu. Jadi Tuhan ambil domba. Itu persembahan yang paling pertama yang dilakukan oleh Allah. Mode pertama pendamaian yang dilakukan oleh Allah adalah tidak ada kesalahan tanpa penumpahan darah. Tetapi masalahnya adalah darah domba tidak mungkin menghapuskan dosa. Itu Ibrani pasal 10 ayat yang ke-4. Maka darah Kristuslah yang akan menjadi atau mengcover seluruh persembahan-persembahan darah
di bawah perjanjian lama. Iya. Terakhir. Mengenai kehendak Habak, kenapa cuma Henok ini dikatakan dalam Ibrani ini dia Ibrani 11 tadi iman Henok kelak ya. Jadi hanya Henok yang mempunyai iman. Kenapa Kain tadi sebut dia punya iman atau enggak? Soalnya si Henok berangkat dari mana dia? Dituliskan di Ibrani. Olah gitu. Nah, Iya. Itu fakta menarik makanya. Jadi kejadian 4 yang 5. kan berdasarkan itu sampai itu Henok ini mempunyai Kejadian iman. 4 dan 5 ada 2 tokoh yang namanya sama. Iya. Jadi Henok di kejadian itu adalah anak dari Kain. Kain. Nah Henok yang terangkat itu yang imannya itu adalah keturunan dari Set. Iya. Jadi Henok yang disebutkan itu anak dari Yared, itu kejadian pasal 5. Oh, ini Henok yang- Ini Henok anak dari Kain. Kain. Yang disebutkan di dalam kitab Ibrani yang hidup bergaul dengan Tuhan itu, yang menjadi pahlawan iman. Itu Henok anaknya Yared. Itu dia. Iya. Yared itu Karena sampai berdasarkan tadi tuh Ya. persembahan mereka, Halal, ya. persembahan Kain tidak diindahkan kan tadi. Tidak diindahkan, cuma persembahan ada. Kira itu dasar dari Ibrani 11 kan? Iya. Nah, Berdasarkan jadi, dari Ibrani 11 tadi. Ibrani 11. Dari mana sampai ini dikatakan di Ibrani 11 bahwa ini iman Henok ini? Sedangkan Kain bisa dikatakan tidak ada iman. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Coba dulu baca. Dan mungkin Henok paling kecil seperti umur dari semua orang. Yang lain di atas 900, dia cuma 300 kok. Dengan demikian nyatalah iman itu datang daripada berita tapi Roma 10 ayat 17. Betul? Atau sabda Kristus 17.